lagi di video selanjutnya. Sesekali live nggak pakai kacamata biar kelihatan sorot matanya, atau kalau teman-teman yang dalam tanda kutip waskito, tahu ya waskito itu punya ketajaman rasa, ketajaman penglihatan. Kalau lihat mata saya kan bisa lihat orang bener atau orang nggak bener, kan bisa tahu. Kira-kira gitu guys. Oke. Saya beberapa hari yang lalu ngobrol sama anak perempuan dan sahabatnya terkait dengan cara saya mengedukasi anak sekaligus memberikan solusi kepada anak-anak ketika mereka sedang menghadapi permasalahannya sendiri, dalam tanda kutip konflik. Anak-anak biasalah, anak-anak berantem ini biasalah. Nah, tapi ada dua hal yang perlu saya sampaikan, dan ini by respon orang ya. Nah, yang pertama, ketika saya share video tentang cara saya menyelesaikan konflik anak perempuan saya dan sahabatnya, nah ada beberapa pendapat. Saya ngomong yang segmen pertama dari orang tua dulu ya, seumuran saya ya, di atas 20 30-an lah. Intinya mereka sependapat sekali dengan apa yang saya sampaikan ketika saya menyelesaikan konflik anak-anak. Nah, pada intinya mereka sering mendapati atau sering melihat dengan mata kepala sendiri, entah itu tetangganya, entah itu anaknya sendiri, yang diperlakukan oleh orang lain atau oleh tetangganya ketika sedang berantem dengan anaknya. Contoh misalkan salah satu grup sekolah, ada mak-mak yang respon, ya mas, saya pernah digituin, rasanya sakit hati sekali. Menceritakan case-nya, anak saya dianggap menyembunyikan sendal, atau bahasa Surabayanya itu delikno sandale gitu loh. Anaknya dianggap seolah-olah melakukan pelanggaran berat. Kemudian singkat cerita, orang tuanya dipanggil dan ujung-ujungnya disuruh mendidik supaya bener. Lucu. Ya tapi biasalah, gini nih kasus anak-anak biasalah, berantem, main sepak bola, kemudian pulang nangis. Ya, zaman kita dulu kan biasa aja lah. Di sekolah saya berantem, dipukuli sama temen. Ya mungkin teman saya yang melihat video ini pernah merasa mukuli saya. Ya apakah saya atau kedua orang tua saya ngelabrak teman saya? Enggak dong. Ya karena zamannya sudah beda. Plus ya cara mendidik orang tua saya pun beberapa saya aplikasikan sendiri ke cara saya mendidik kedua anak saya. Nah, khususnya terkait manajemen konflik, saya sebut seperti itu. Nah, saya terbiasa melakukan dalam tanda kutip mediasi, khususnya memberikan solusi lah. Buat apa sih kalau kita ini ya, walaupun dalam tanda kutip, mohon maaf, sok-sokan punya duit, sok-sokan punya pangkat, punya derajat, jangan macam-macam sama anak saya. Wah, soknya gitu ya, jangan macam-macam sama anak saya. Kelihatannya kok gimana gitu. Tapi ini biasa yang terjadi. Sebentar, saya masukkan tol. Oke, saldo tinggal 80.000. Siap. Lanjut ya. Jangan macam-macam sama anak saya. Kalau macam-macam awas. Ada yang orang tua yang sedang berkonflik tersebut sempat memberikan kekerasan fisik terhadap lawannya anaknya gitu. Nah ini kan lucu.
ya ketika kedua orang tua tersebut sama-sama dalam tanda kutip tidak bisa memanajemen konflik, nah pasti berantem. Nah, banyak kasus seperti itulah, biasa lah. Nah, kira-kira 1 tahun yang lalu saya pernah lihat video real ini ya, bahwasanya ketika salah satu anak, mohon maaf saya sebutkan profesinya ya, bapaknya ini seorang, ini real cerita fakta, seorang polisi dan pangkatnya sih kelihatannya lumayan. Nah, di Filipina ya, di Filipina, tolong dicatat, di Filipina. Nah, singkat cerita kedua anaknya berantem dan orang tuanya nggak terima. Nah, kemudian orang tua si anak tersebut datang ke anak yang bersangkutan plus keluarganya. Anda tahu? Nah, ketika datang ke keluarganya, nah sambil marah-marah dan menodongkan pistol, sungguhan ditodong, tanpa tembakan peringatan, tanpa peringatan apapun. Nah, tiba-tiba peluru tersebut ditembakkan dari pistolnya. Nah, tepat di kepala anak dan anggota keluarga yang sedang berkonflik dengan anaknya. Nah, ini sungguhan kisah nyata. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia dan mudah-mudahan tidak terjadi di khususnya lingkungan kita semuanya. Nah, cukup kejadian itu aja lah. Nah, lanjut. Nah, bahwasanya apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa membuat kacamata orang tua yang dalam tanda kutip mendidik anaknya dengan menyalahkan pihak lain. Nah, contoh, ketika anakmu belajar jalan jatuh, yang disalahkan siapa? Lantainya, jalannya. Jalannya dipukul, lantainya dipukul. Nah, ini ada kodok, ini lantainya salah ini. Jadi seorang anak merasa bahwa kesalahan dia atau efek dari jatuhnya dia ya adalah akibat dari lantai tersebut atau jalan tersebut dianggap salah. Nah, mungkin 1 kali 2 kali secara masif seperti itu, dan ini membuat memori anak menjadi seolah-olah sebagai pihak yang harus dibela. Tidak boleh ada kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Contoh misalkan ketika dia sudah jalan misalkan, atau dia sudah bisa bersepeda kemudian nabrak, sepedanya jatuh atau nabrak orang lain padahal barusan belajar sepeda. Nah, tiba-tiba menyalahkan si penabrak atau ya menyalahkan pihak lain, benda mati misalkan. Nah, sampai seperti itu, sampai gede lah, pada akhirnya ya lucu. Itu segmen pertama ya guys ya, itu respon dari beberapa teman saya. Nah, sekaligus ya kita ini sebagai orang tua ya selain kita ini harus pinter-pinter cari duit di masa muda, betul toh? Usia-usia kita ini kan waktunya ngegas, dalam tanda kutip semangat-semangatnya untuk cari duit. Kemudian di poin kedua atau segmen kedua, nah ini lucu. Nah, kan sempat di-share dilihatkan sama anak saya yang cewek di sahabatan tersebut. Nah, intinya si anak cewek menyatakan bahwa videonya sudah diupload di YouTube sama ayah gitu. Nah, dilihat. Nah, mungkin beberapa tetangga saya lihat. Nah, kemudian beberapa orang tuanya juga merespon positif lah. Nah, mereka tahu kalau saya ini dalam tanda kutip tak pernah ngurusi konflik anak. Bukan berarti saya lepas tangan, enggak. Saya selalu tipikal orang-orang yang daripada mencari kesalahan lebih baik mediasi, mencari solusi. Sudah simpel, sesederhana itu. Nah, uniknya adalah ketika hari ini ya, saya barusan keluar misalkan, kemudian ada anak-anak kecil. Nah, itu ayahnya Aron kan, anak cowok saya namanya Aron. Om, aku sudah lihat YouTube-nya yang Michelle ngobrol sama Dea. Nah,
ada banyak anak-anak yang tiba-tiba ngomong, "Om, aku juga mau om dimasukin YouTube om." Oh siap, aku bilang gitu. Jadinya ya jadi video setengah jam tersebut yang menurut saya ya cara saya yang sederhana, tapi paling tidak bisa memberikan efek lah kepada orang-orang tua yang dalam tanda kutip konvensional, dalam tanda kutip yang mendidik anak secara kolot, yang selalu melakukan pembenaran terhadap anaknya dan selalu merasa benar sendiri. Wes gak sama nih bos. Kalau orang Surabaya ngomongnya, "Cok, wes gak sama nih, cok." Ini ngomong Surabaya ya, biasa lah ngomong-ngomong gitu biasa. Nah, jadi dua poin itu ya. Poin yang pertama dari kacamata teman-teman saya, dari kacamata yang orang tua yang sudah dalam tanda kutip merasakan anaknya berantem sama orang lain, kemudian didamprat tiba-tiba, atau ya intinya anaknya ini dijadikan pesakitan kesalahan lah, udah pokoknya gitu. Nah, itu poin pertama atau segmen kacamata yang pertama. Kemudian kacamata yang kedua, tentu saya melihat respon anak-anak teman-temannya anak-anak saya yang seumuran itu. Mereka seneng lihatnya, "Om, saya juga mau om." Nah ini kan berarti responnya bagus. Nah, mudah-mudahan demikian lah. Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan video ngobrol bareng saya sama anak perempuan saya. Nah hari ini saya masih ngurusi beberapa kerjaan offline. Saya sebut offline atau masih kerjaan konvensional. Saya mau survei beberapa tempat properti ya, karena saya masih ada pekerjaan ya cari duit di properti lah. Apa aja yang bisa jadikan duit. Nah, walaupun masa pandemi ini properti juga lagi bahasanya kan mengkis atau bahasanya sedang seret gitu. Nah, kalau boleh saya ngomong ya, kebetulan saya udah lebih dari 5 tahun berkecimpung di dunia properti. Saya banyak menemukan properti yang dalam tanda kutip harganya turun. Kalau saya sebut sebagai harga panik atau harga psikologis. Kenapa? Karena COVID ini kamu ngomong harga pasaran itu ya udah cuma harga pasaran doang. Nah, tapi kembali ke dealnya antara penjual dan pembeli, kesepakatannya gimana, udah itu ketemu harganya. Masalahnya kan di masa pandemi ini banyak orang yang butuh duit, walaupun propertinya harganya misalkan ya saya sebutkan 500 juta misalkan atau 1 miliar. Nah, tapi ketika dia butuh mendadak, akhirnya dilempar dengan harga yang menurun. Nah, uniknya atau sisi positifnya adalah ketika tidak ada yang beli, cenderung harganya diturunkan. Itu dengan catatan ketika penjualnya beneran butuh duit cepat, atau beneran BU ya, butuh uang, BUB, butuh uang banget. Nah, saran saya, kalau kamu punya duit dalam tanda kutip lebih atau simpanan dalam tanda kutip yang gak diapa-apain, daripada masuk ke deposito, saran saya ya masuk ke properti yang seperti ini. Properti yang di bawah harga ini banyak sekali saya nemu harga yang sebenarnya di bawah harga sekali. Tapi yang penting kamu secara kalkulasi masih bisa masuk atau enggak. Karena ke depan properti kan juga nggak bakalan turun, kira-kira gitu guys. Oke, thank you. Saya mau nyampe ini di salah satu kota besar di Indonesia, Surabaya lah guys. Surabaya propertinya juga masih oke lah, relatif oke. Oke, thank you guys. Next time saya mau ngobrol, kalau keren sama anak-anak ya, sama ngobrol sama siapa ya, murid banyak ya, kadang-kadang murid nggak mau dipublis, sudah langsung saya nggak mau dipublis. Ya so far lah, privasi mereka lah.